Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tangan Shoyan yang memegang penguasa Sun berat bergetar tanpa sadar. Sepasang mata putih pekatnya menatap tajam ke arah bayangan hitam bertopeng di depannya. Suaranya terdengar dalam dan serak. "Katakan, di mana Sun-er?" ucap Shoyan. "Aku punya cara agar kau bisa melihatku, Sun-er." Sosok bayangan hitam itu membuka mulutnya sekali lagi. Jika dia membiarkan Shoyan melanjutkan, dia tidak akan mampu menahannya. "Berbicara." Tatapan Shoyan menatap tajam ke arah bayangan hitam di depannya. Penguasa Sun sedikit bergetar dan api yang ganas langsung menyala dengan hebat. Itu siap menyerang orang di depannya kapan saja. "Diri yang terhormat ini bisa mengizinkanmu menemui Sun-er. Namun, aku menginginkan sesuatu darimu. Jika aku tidak salah, Giok Dewa Kuno Tose seharusnya ada bersamamu kan?" Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut sosok hitam di depannya, bahkan Shoyan yang saat ini sedang marah tidak bisa untuk tidak terkejut. Tidak disangka bahwa alasan mengapa orang-orang dari kuil hantu berulang kali datang mencarinya dan bahkan tidak ragu untuk menangkap Sun-er sebenarnya adalah karena Giok Dewa Kuno Tose. Tindakan mereka ini tidak berbeda dengan klan Hun di benua Dogi. Mata Shoyan terkejut saat dia menatap ruang kosong di depannya. Penguasa Sun berat di tangannya tanpa sadar diturunkan. "Asalkan kau menyerahkan Giok Dewa Kuno Tose padaku, aku jamin kau pasti bisa bertemu dengan istrimu." Sosok bayangan hitam itu mundur dengan cepat ketika Shoyan terganggu. Setelah memastikan bahwa dia telah membuka jarak yang aman dari Shoyan, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap yang terakhir. "Giok Dewa Kuno Tose. Ini Giok Dewa Kuno Tose lagi." Shoyan terus-menerus mengulang kata-kata itu di dalam hatinya. Amarah di dada Shoyan semakin memuncak. Dia bahkan mengabaikan bayangan hitam yang tiba-tiba menarik diri. Saat itu, semua pertikaian di benua Dogi telah mengakibatkan penangkapan ayah Shoyan, pemenjaraan gurunya, dan kehancuran klannya. Semua ini karena Giok Dewa Kuno Tose ini. Tidak disangka bahwa kejadian saat itu akan terulang kembali di depan Shoyan setelah datang ke benua Yuanwu ini. "Dewa Kuno Tose, aku berhasil karenamu dan aku juga gagal karenamu." Dalam kemarahannya, Shoyan membalikkan tangannya dan Giok Dewa Kuno Tose langsung mendarat di tangannya. Dengan satu gerakan tangannya, Giok kuno seukuran telapak tangan itu berputar beberapa kali di telapak tangan Shoyan sebelum dipegang erat olehnya. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan melonjak keluar. Benang-benang kebencian yang membara di hati Shoyan menggumpal di telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan itu belum sepenuhnya keluar. Tetapi, batu giok kuno di tangan Shoyan telah mengeluarkan gelombang suara berderit. Sepertinya batu giok itu akan meledak. "Hari ini, aku akan menghancurkanmu, hilangkan semua masalah di masa depan." Mata putih pekat Shoyan dipenuhi darah merah. Wajah Shoyan tampak ganas. Urat-urat di punggung tangannya menonjol saat ia mencoba menghancurkan Giok Dewa Kuno Tose di tangannya. "Shoyan, jika Giok Dewa Kuno Tose hancur, lupakan saja kesempatanmu untuk bertemu Sun-er lagi. Shoyan, sebaiknya kau pikirkan baik-baik." Melihat Shoyan benar-benar tidak sopan, pria bayangan hitam itu juga tiba-tiba terkejut. Giok Dewa Kuno Tose terlalu penting bagi mereka. Begitu dihancurkan, bahkan jika dia mati 10 atau 100 kali, dia tidak akan mampu menebus kerugiannya. Terlepas dari apakah itu untuk rencana besar faksi di belakangnya, atau demi melindungi hidupnya sendiri, pria bayangan hitam itu tidak berani membiarkan Shoyan menghancurkan Giok Dewa Kuno Tose. "Karena kamu menginginkannya, ambillah." Tiba-tiba, wajah Shoyan yang memerah tiba-tiba terangkat. Pada saat yang sama, tangannya yang besar melambai ke depan. Seketika, seberkas cahaya yang terbungkus dalam api putih pekat langsung merobek ruang di depannya dan dengan ganas menyerang ke arah pria bayangan hitam itu. Terbungkus dalam api, itu adalah Giok Dewa Kuno Tose. Melihat pemandangan ini, bayangan hitam itu tiba-tiba bersuka cita dalam hatinya. Dia tidak menyangka Shoyan akan begitu gila hingga melemparkan Giok Dewa Kuno Tose kepadanya. Ini benar-benar tidak membutuhkan usaha apapun untuk mendapatkannya. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi sinar hitam yang menyerbu ke arah api yang melesat ke arahnya. Hampir pada saat yang sama, hati Shoyan juga bergerak. Garis keturunan naga peonis di tubuhnya langsung aktif dan tato klan muncul di antara kedua alisnya. Dalam sekejap, energi yang sangat kuat menyapu keluar dari tubuh Shoyan seperti badai. "Jalan besar kehampaan, padatkan." Wajah Shoyan tampak garang. Jalan besar kehampaan yang kuat juga memadat dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, 7 tenda hitam pekat mengembun di sekitar bayangan hitam itu. Tepat saat bayangan hitam itu pulih, sebuah sosok melintas di depannya.
Sosok Shoyan telah mengisi tempat kosong ke-8. Pria bayangan hitam itu sangat terkejut dan ketakutan. Dia tidak menyangka Shoyan akan bersikap begitu tegas. Dari kelihatannya, mungkinkah dia ingin membunuhnya di sini? Dia adalah seorang Dodi bintang 7. Tidak banyak lawan di seluruh wilayah barat yang dapat menandinginya. Bagaimana mungkin Dodi bintang 5 seperti dia bisa melakukannya? Ingin membunuhnya hanyalah mimpi orang bodoh. Pria bayangan hitam itu terkejut sekaligus geram. Ia berpikir seperti itu dengan enggan. Sayangnya, keterkejutan di hatinya membuatnya lupa betapa mengerikannya Shoyan. 7 sosok manusia yang hampir padat muncul di balik 7 tenda. Mereka adalah avatar Shoyan. 9 avatar telah bergabung menjadi 7. Meskipun kekuatan mereka tidak mencukupi, masih ada 2 Dodi bintang 3 di antara mereka. 5 yang tersisa memiliki kultivasi Dodi bintang 2 tingkat lanjut. Selain itu, kekuatan Shoyan adalah Dodi bintang 5. Dengan bantuan tato klan dan garis keturunan naga Phoenix, kekuatannya telah ditingkatkan menjadi Dodi bintang 6 tingkat lanjut. Jajaran ini dapat dianggap sebagai jajaran teratas bahkan di seluruh wilayah barat. 8 orang itu memegang penguasa swan api di tangan mereka. Api pada penggaris besar itu membumbung tinggi dan melesat ke langit. Penguasa pemecah langit 7 lapis. Mulut ke-8 Shoyan mengeluarkan teriakan yang menggelegar secara serempak. Tak lama kemudian, 8 penguasa swan bersinar dengan aura agung berkumpul dari 8 arah yang berbeda dan mendarat dengan keras pada sosok manusia hitam itu. Menghadapi serangan dari 8 arah yang berbeda, sosok bayangan hitam itu tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Alasan mengapa Shoyan menggunakan jalan besar kehampaan adalah untuk memblokir serangan balik orang bayangan hitam itu dan mencegahnya melarikan diri. Hari ini, apapun yang terjadi, Shoyan harus membuat orang ini tetap tinggal. Sosok bayangan hitam itu dengan gila-gilaan mengedarkan doki di dalam tubuhnya. Gelombang doki hitam pekat dengan cepat melonjak keluar dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 12 rantai hitam sekali lagi melesat keluar dari belakangnya. Rantai-rantai itu seperti ular yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tubuh sosok bayangan hitam itu. Rantai mengunci jiwa melahap roh. Sosok bayangan hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dari mulutnya. Doki hitam bergejolak dan berputar mengelilingi rantai hitam pekat itu dan dengan cepat naik ke atas. Dengan masuknya doki, ke-12 rantai itu langsung berdengung. Cahaya hitam menyelimuti mereka dan rantai itu langsung tampak hidup. Mengikuti perintah sosok bayangan hitam itu, mereka secara terpisah menghadapi 8 cahaya penguasa swan yang ditembakkan dari segala arah. Dari 12 rantai, 5 diantaranya menghadapi serangan Dodi avatar bintang 2, 4 lainnya menghadapi serangan Dodi avatar bintang 2. Sedangkan 3 yang terakhir, mereka berhadapan langsung dengan Shoyan. Sosok bayangan hitam bermaksud menggunakan metode ini untuk memblokir serangan Shoyan dari segala arah. Harus dikatakan bahwa, secara relatif, metodenya memang bijaksana. Segera setelah itu, suara benturan keras terdengar di langit seperti guntur yang teredam. 12 rantai hitam pekat itu tiba-tiba saja mengembang 100 kali lipat. Melihat saat ini, ukuran 12 rantai ini jauh lebih besar dari ular piton raksasa yang telah ditelan magma di bawah. Ke-12 rantai besar itu bertabrakan dengan 8 cahaya penguasa swan. Untuk sementara, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Namun, gelombang doki terus mengalir ke dalam rantai dengan dukungan doki kuat dari Dodi bintang 7 menengah. Cahaya penguasa swan itu dengan cepat meredup. Api putih pekat yang menyala dengan ganas di atasnya juga berangsur-angsur melemah. Tampaknya, api itu akan padam sepenuhnya dalam waktu singkat. Aku pikir kau punya trik tersembunyi. Ternyata kau hanya berpura-pura. Kau punya harga diri tetapi kau tidak mampu mempertahankannya. Jika kau hanya seperti ini, maka hari ini diri yang terhormat ini akan mengambilmu dan Gyok Dewa kuno Tose. Mulut sosok hitam itu langsung mengeluarkan tawa dingin yang menghina ketika dia melihat bahwa kekuatan Shoyan tidak sekuat yang dia tunjukkan sebelumnya. Dari kelihatannya, dia terlalu memikirkan Shoyan. Melihat cahaya penguasa swan itu hampir padam, sepasang mata merah Shoyan menunjukkan ketajaman. Saat dia mengangkat kepalanya, 7 avatar lainnya juga bergerak serempak. Penggaris api besar di tangan mereka tiba-tiba terangkat. Ketika jatuh sekali lagi, cahaya penguasa swan lain dipancarkan. Kekuatan yang satu ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, karena dengan keras menyerang cahaya penguasa swan sebelumnya. Api pada 8 cahaya penguasa swan langsung membumbung tinggi. Mereka melesat ke langit dan saling terkait satu sama lain. Dilihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada gugusan api besar berdiri di langit. Di depan mata sosok bayangan hitam yang terkejut, ke-12 rantai besar mulai berputar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hal yang membuatnya tidak dapat dipercaya adalah banyaknya pecahan logam hitam pekat yang jatuh dari rantai itu. Melihat ini, 10 jarinya segera bergerak bersamaan.
Doki yang bergejolak dengan liar keluar dari pusaran di dalam tubuhnya. Dia benar-benar berharap bisa mengeluarkan semua dokinya sekaligus. Dari sini, orang bisa melihat betapa gelisahnya sosok bayangan hitam itu. Gelombang doki yang sangat besar langsung mengalir ke rantai. 8 shoyen memegang penguasa Swan di tangan mereka dan berulang kali mengayunkannya. Mereka terus-menerus mengayunkannya sejauh 7 lapisan. Cahaya-cahaya penguasa Swan menyala. Setiap cahaya penguasa Swan lebih kuat dari yang sebelumnya. Sebelum cahaya penguasa Swan ke-7 menyala, 12 rantai yang dilepaskan oleh sosok bayangan hitam itu tiba-tiba pecah dan berubah menjadi banyak pecahan. Di bawah suhu yang sangat tinggi dari burn ceiling flame, mereka terbakar menjadi ketiadaan. Setelah rantai itu hancur, sosok bayangan hitam yang merupakan tuannya tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar. Wajah yang terdistorsi di balik topeng itu dengan cepat berubah menjadi pucat. Namun, sebelum dia dapat pulih, cahaya penguasa Swan yang telah memutuskan rantai terus turun. Begitu sosok bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, cahaya penguasa Swan itu secara bersamaan mengenai tubuhnya. Tubuh sosok bayangan hitam itu tampak seperti tersambar petir. Darah merah segar mengalir keluar dari sekujur tubuhnya. Pupil matanya langsung menyusut seukuran ujung jarum. Setelah itu, pupilnya dengan cepat membesar. Kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang pada saat ini. Topeng aneh di wajahnya terangkat ke udara. Sebelum jatuh, topeng itu dicengkram oleh tangan Shoyen. Saat ini, seharusnya sudah larut malam di padang pasir yang tandus. Namun seolah-olah masih siang hari. Pasir kuning di bawahnya tampak hidup saat bergelombang dan mengalir, memancarkan cahaya merah menyala yang terang. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu bukanlah pasir kuning, tetapi api penyucian magma yang mendidih. Ini adalah hasil dari pertempuran Shoyen melawan Dodi bintang 7 menengah dari kuil hantu. Tempat ini seperti pemandangan setelah gunung berapi meletus. Lebih mirip api penyucian di bumi. Shoyen memegang topeng aneh di telapak tangannya. Baru kemudian, ekspresi kelelahan muncul di wajahnya. Saat tubuhnya rileks, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Tubuhnya yang gemetar tergantung di udara, seolah-olah bisa jatuh kapan saja. Meningkatkan seluruh aspek tubuhnya ke kondisi puncak dalam waktu singkat. Memberikan beban yang sangat berat bagi Shoyen. Serangan sebelumnya saja telah menguras cukup banyak doki Shoyen dari pusaran di tubuhnya. Bahkan kekuatan spiritualnya telah terkuras lebih dari setengahnya. Pada saat ini, Shoyen tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk terus tinggal di ruang kosong ini. Dia perlu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meninggalkan tempat ini. Shoyen dengan kuat menahan pusing yang hampir tak terkendali di benaknya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan dengan cepat menyimpan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Avatar di sekitarnya telah menghilang, tubuhnya bergerak. Dia tidak punya waktu untuk menentukan arahnya karena dia secara acak pergi ke arah tertentu. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Adapun tubuh bayangan hitam yang sudah dinyatakan mati itu jatuh tak terkendali. Akhirnya jatuh ke magma panas di bawahnya. Hampir 1 jam setelah Shoyen pergi, magma yang tenang tiba-tiba bergolak hebat. Diiringi teriakan memilukan yang tajam, tubuh spiritual yang sangat ilusif tiba-tiba keluar dari magma yang bergolak. Melihat penampilannya, meskipun tubuhnya sudah sangat kurus, orang bisa mengenali bahwa jiwa ini secara mengejutkan adalah orang dari kuil hantu yang telah dibunuh oleh kekuatan Shoyen. Setelah menerima serangan Shoyen habis-habisan, ia masih mampu mempertahankan seutas benang jiwanya. Harus dikatakan bahwa kehidupan orang ini sangat ulet. Namun, mengingat kondisinya saat ini, tingkat kelemahan kekuatan spiritualnya membuatnya sulit untuk pulih. Akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri dengan seutas benang pecahan jiwa ini. Akan tetapi, agar dapat bertahan hidup, dia hanya bisa dengan paksa menopang pecahan jiwanya sangat lemah dan melarikan diri ke arah berlawanan dari tempat Shoyen pergi. Di sisi lain, kondisi Shoyen juga anjlok saat kekuatan garis keturunan naga Phoenix berangsur-angsur ditarik. Tatoklan di antara alisnya yang berkedip-kedip seperti bintang juga meredup. Pada akhirnya, setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Shoyen jatuh tak terkendali ke bawah. Dia kehilangan kesadarannya dan tubuhnya tergeletak di bawah. Di sampingnya, ada rumput aneh yang tampak layu dan kuning, tetapi diam-diam dipenuhi kehidupan. Waktu bagaikan kerikil di udara yang terbang menuju langit yang jauh, perlahan-lahan bergerak semakin jauh. Dibandingkan dengan gurun yang tak terbatas, perubahan lingkungan di dalam gurun tidak cepat dan jelas. Di tempat ini, meskipun cuacanya kering dan panas sepanjang tahun, darah segar tidak akan pernah kering. Ini karena di tempat ini ada orang-orang atau binatang ajaib yang hampir sekarat hampir setiap saat. Darah dari pembantaian itu cukup untuk mengembun menjadi sungai darah di dalam gurun. Namun, di bawah erosi waktu, sungai darah ini telah lama terkubur di bawah debu tebal. Di tengah gurun yang panas, sekelompok binatang ajaib mengamuk. Sifat binatang ajaib membuat mereka semakin peka terhadap makhluk hidup apapun. Pada saat ini,
Hidung binatang yang tajam dari sekelompok serigala liar mencium aroma khusus di udara. Aroma itu membuat mereka merasa tergila-gila dan fanatisme. Aroma ini seperti orang hidup, tetapi juga seperti mayat yang baru saja kehilangan napas. Ini secara praktis setara dengan mengambil makanan lezat secara gratis, menyebabkan sifat sekelompok serigala liar menjadi semakin gila. Dalam waktu singkat, kawanan serigala liar itu tiba di sumber bau tersebut. Namun, apa yang muncul di depan kelompok serigala liar ini masih berupa padang pasir yang gersang dan kosong. Selain beberapa batang rumput yang bergulung-gulung bertiup angin, tidak ada yang lain. Di sekitarnya, ada beberapa lereng yang bisa dianggap curam. Mengelilingi area ini menjadi cekungan kecil alami. Kelompok serigala liar ini berada tepat di tengah cekungan ini. Bila diperhatikan dengan seksama, di tengah tanah yang berwarna seperti tembaga itu, ada sebuah lingkaran bubuk kuning aneh yang sepertinya ditaburkan oleh seseorang. Raja serigala liar mengeluarkan raungan rendah karena gelisah. Kelompok serigala di belakangnya juga tampaknya merasakan sesuatu. Persepsi binatang ajaib tentang bahaya tampaknya jauh melampaui manusia. Hahaha, kelompok bajingan liar ini benar-benar datang. Selama kita mengambil kulit mereka dan menambahkan daging dan tulang mereka, orang jingga itu seharusnya tidak menghentikan kita, kan? Tepat pada saat ini, di sekitar cekungan, sekelompok sosok manusia tiba-tiba muncul. Mereka membentuk pengepungan dan mengepung sekelompok serigala liar di cekungan. Ahli, jangan lengah lagi. Meskipun kelompok hewan ini tidak memiliki banyak kekuatan serangan, kecepatan mereka sangat cepat. Kali ini, kamu tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya berbicara kepada pemuda kekar yang berbicara beberapa saat yang lalu. Kata-katanya mengandung sedikit peringatan. Segera setelah itu, kerumunan orang yang dipimpin oleh seorang pria parubaya itu dengan cepat menyerang kawanan serigala. Ketika pertempuran dimulai, teriakan-teriakan menyedihkan terus terdengar. Seluruh kelompok serigala liar tampak sangat kacau, tetapi pada kenyataannya, mereka semua berada di bawah kendali Raja Serigala. Para serigala liar bergerak maju mundur di antara kerumunan. Ini persis seperti yang dikatakan pria parubaya itu. Tingkat kelincahan para serigala liar jauh di atas para ahli manusia biasa. Dalam waktu singkat, kelompok serigala liar dan ras manusia berada dalam keadaan yang relatif seimbang. Bagaimanapun, para ahli manusia adalah mayoritas. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa serigala liar akan tersungkur oleh serangan kerumunan. Namun, setelah serangan balik kawanan serigala liar, kerumunan itu juga secara bertahap mulai mengalami korban. Sesaat, pertarungan antara kedua ras itu menjadi semakin sengit. Namun pada suatu saat, pemuda kekar yang bernama Ali di tengah kerumunan itu melihat sekilas sosok manusia berjubah hitam, berwajah pucat dan tak sadarkan diri di semak-semak. Tepat pada saat itu, seekor serigala liar mundur ke arah manusia berjubah hitam. Ali sedikit terkejut dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka semua manusia. Secara relatif, dia yang lebih berhati hangat tidak tega melihat pria berjubah hitam yang tidak dikenalnya ini mati di bawah kaki serigala liar. Ali segera melesat dan sudah tiba di depan kepala pria yang tak sadarkan diri itu. Pada saat yang sama, ketika cakar serigala itu turun, ia dengan cepat menyeret tubuh pria berjubah hitam itu kembali sejauh tertentu. Baru pada saat itulah, ia mampu menghindari serangan berbahaya ini. Namun pada saat berikutnya, tepat saat Ali hendak menarik napas, Raja Serigala dari kawanan serigala liar itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Cakar serigalanya yang tajam menjulur dan menebas udara dengan ganas. Dalam sekejap mata, serigala itu sudah muncul di atas kepala pemuda kekar itu. Pada saat yang sama, wajah beberapa orang di kerumunan tiba-tiba berubah. Dalam jarak yang begitu dekat, mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan penyelamatan. Mereka hanya bisa menatap kosong saat pemuda kekar itu mati di bawah cakar serigala. Pada saat itu, bahkan pemuda kekar itu sendiri merasakan keputusasaan di lubuk hatinya. Bagaimana mungkin menduga bahwa dirinya yang hanya berusaha menyelamatkan seseorang karena kebaikan, malah akan membawa dirinya dan pria berjubah hitam itu ke dalam jurang kematian. Akan tetapi, tepat saat cakar serigala itu hendak turun, tatapan tajam bagaikan anak panah tak kasat mata langsung menembus kepala Raja Serigala. Sekalipun tidak menggunakan kekuatan apapun, atau bahkan menimbulkan fluktuasi spasial, Raja Serigala liar itu langsung kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Cakar serigala tajam yang diarahkan ke pemuda kekar itu jatuh ke tanah tanpa terkendali. Seketika, kawanan serigala di sekitarnya juga terkejut dengan perubahan mendadak ini. Setelah kematian Raja Serigala, kawanan serigala menjadi semakin gila. Tanpa sedikit pun perintah, masing-masing dari mereka berlari dengan gila ke arah luar kerumunan. Sayangnya, tanpa sedikit pun perintah, kawanan serigala dengan cepat dikepung sekali lagi. Semua orang maju bersama, dan puluhan serigala liar besar jatuh satu persatu. Hanya dalam waktu singkat, puluhan serigala liar sepenuhnya ditekan oleh orang-orang yang hadir. Setengah dari mereka telah mati. Cukup,
Sisakan sedikit ruang untuk semuanya. 20 serigala liar, bahkan jika kita menghabisi setengahnya, 10 sisanya akan cukup untuk rakyat kita sendiri. Kita tidak perlu membunuh sebanyak itu. Tepat saat semua orang bersiap untuk mengambil tindakan dan membunuh puluhan serigala liar yang tersisa, pria parubaya yang memimpin berbicara dan menghentikan mereka. Mendengar ini, semua orang juga mematuhi perintahnya. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke arah pemuda kekar yang bernama Ali. Seluruh tubuh Ali dipenuhi keringat dingin saat dia menggendong pemuda berjubah hitam yang sudah terbangun. Dan pemuda berjubah hitam ini tidak diragukan lagi adalah Shoyan. Dasar bocah, kau hampir mati di bawah cakar Raja Serigala tadi. Kau tahu itu? Sebelum orang itu datang, suara teguran pelan sudah terdengar. Wajah Ali juga menunjukkan sedikit rasa malu. Maaf, Paman Penglun, lain kali aku akan berhati-hati. Wajah pemuda kekar itu memerah saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut. Sudah berapa kali kau mengatakan kata-kata itu padaku? Setiap kali kau bilang akan berhati-hati, setiap kali kau hanya membuat masalah bagi orang lain. Seseorang telah menyelamatkanmu sebelumnya, dan kali ini kau beruntung, jadi kau selamat. Lalu di masa depan, jika kau sendirian di luar, siapa yang akan menyelamatkanmu? Tapi dia, cukup, kau tak perlu bicara lagi. Aku tak ingin mendengar alasanmu mengenai dia. Ketika dia melihat Shoyan lagi, lelaki parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Dalam benaknya, dia teringat keadaan Raja Serigala yang tampaknya sudah mati beberapa saat yang lalu. Awalnya cakar itu akan mendarat dengan kuat di tubuh kedua pemuda di depannya. Namun, pada saat yang genting itu, Raja Serigala tiba-tiba mati. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Di dalam kelompok mereka sendiri, sama sekali tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk dengan mudah membunuh Raja Serigala. Kecuali jika itu ada pemuda berjubah hitam dengan kulit pucat yang berdiri di depannya. Namun, pemuda ini jelas terlihat seperti orang yang terluka parah. Selain itu, berdasarkan usianya, mungkin mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hanya mendengus dingin untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia kemudian kembali ke depan kelompok dan memerintahkan semua orang untuk menyingkirkan mayat serigala liar yang dibutuhkan. Setelah itu, sekelompok orang dengan cepat berlari ke arah asal mereka, meninggalkan sekelompok serigala liar yang terjebak sementara. Ali menggendong tubuh Shoyan yang lemah di punggungnya dan mengikuti di barisan paling belakang. Orang-orang di depannya sudah lama terbiasa dengan caranya melakukan sesuatu. Ali adalah orang yang terlalu bersemangat. Dia telah menyelamatkan banyak orang, tetapi secara umum, kebanyakan orang akan bersikap skeptis terhadap bantuan baiknya. Bahkan ada beberapa orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Namun Ali tidak terpengaruh sedikit pun. Adapun alasan Ali menyelamatkan orang-orang, itu karena dia berharap bisa menjadi pahlawan, orang yang kuat. Seorang pahlawan sudah pasti merupakan sosok yang kuat. Namun, sosok yang kuat belum tentu merupakan pahlawan. Itulah yang selalu dikatakan ahli pada dirinya sendiri. Sayangnya, hatinya membuatnya menjadi ahli yang kuat, tetapi sampai sekarang, tingkat kultivasinya hanya seorang bandi bintang 3. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai andalan dalam kelompoknya, apalagi seorang pahlawan. Mengikuti di bagian paling belakang kelompok, Ali mendesah dalam hatinya. Jejak keringat muncul di dahinya saat ia dengan susah payah mengikuti kelompok di depannya. Pada saat yang sama, Shoyan yang sedang berbaring telentang membuka matanya yang hitam pekat. Meskipun ada sedikit kelelahan di wajahnya, kultivasi dan kekuatannya saat ini perlahan pulih. Sambil menatap rombongan di depannya, lalu melirik ke arah pemuda kekar yang sedang menggendongnya, sudut mulut Shoyan menampakkan senyum penuh terima kasih. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.